Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam dunia pendidikan, banyak teori belajar yang bisa membantu guru dalam mengajar. Salah satunya adalah teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah pandangan bahwa belajar bukan sekedar menerima informasi dari guru, tetapi proses membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pemahaman siswa. Artinya, siswa aktif mencari, mencoba, dan menemukan sendiri makna dari apa yang mereka pelajari. Jadi, guru bukan satu-satunya sumber ilmu, tapi menjadi fasilitator yang membantu siswa untuk berpikir dan menemukan pengetahuannya sendiri. Pernah nggak sih kamu merasa bosan kalau belajar cuma dengar guru bicara terus? Nah, sekarang banyak sekolah mulai pakai pendekatan konstruktivistik ini. Di pendekatan ini, siswa bukan lagi pendengar pasif, tapi justru jadi pemeran utama dalam proses belajar. Nah, gimana sih ciri khasnya dari pendekatan konstruktivistik ini? Yuk kita bahas. Yang pertama, dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa aktif dalam proses belajar. Mereka bisa berdiskusi, bertanya, mencoba sendiri, bahkan mencari solusi dengan cara mereka sendiri. Belajar gak cuma hafalan, tapi benar-benar memahami karena mereka mengalaminya langsung. Yang kedua, di sini pembelajaran juga berpusat pada siswa. Artinya, guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, tapi lebih ke pembimbing. Guru membantu siswa menemukan jawabannya sendiri. Jadi, suasananya lebih interaktif dan juga menyenangkan. Dan yang ketiga, yang seru lagi, belajar dilakukan lewat pengalaman nyata. Bisa lewat percobaan, observasi di lapangan, atau bahkan permainan edukatif. Selain itu, siswa juga diajak kerjasama dan berdiskusi supaya bisa saling tukar ide dan membangun pemahaman bersama. Dengan cara ini, siswa jadi lebih mudah memahami pelajaran karena mereka terlibat langsung dalam prosesnya. Jadi, pembelajaran konstruktivistik bukan cuma belajar tentang pelajaran, tapi juga belajar bagaimana caranya belajar. Selanjutnya, terdapat contoh penerapan teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Teori konstruktivistik menekankan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan juga interaksi. Dalam pembelajaran IPA, teori ini dapat diterapkan melalui kegiatan eksperimen, pengamatan, dan juga diskusi yang aktif. Nah, contoh penerapannya pada materi perubahan wujud benda. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat memahami konsep perubahan wujud benda melalui pengalaman langsung dan kegiatan kelompok. Berikut contoh penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran IPA di kelas. Pada awal pembelajaran, guru memberitahu pelajaran apa yang akan dipelajari hari ini. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda ya. Selanjutnya, guru membuka kelas dengan pertanyaan pemantik, dengan bertanya kepada siswanya, anak-anak, siapa nih yang pernah lihat es batu mencair? Lalu siswa pun menjawab dengan antusias, saya pernah lihat bu. Dari sini, guru mengaitkan pertanyaan tersebut dengan pengalaman nyata siswa. Ini membantu siswa mengaktifkan pengetahuan awal yang sudah mereka miliki. Selanjutnya, guru mengajak siswa melakukan percobaan sederhana. Guru menyiapkan wadah yang berisi es batu dan diletakkan di suhu ruang terbuka. Siswa kemudian diminta untuk mengamati perubahan yang terjadi setelah beberapa menit. Mereka memperhatikan bahwa es batu yang diletakkan di suhu ruang perlahan-lahan mencair menjadi air. Setelah itu, guru mengajak siswa mendiskusikan hasil pengamatannya. Lalu guru bertanya, nah anak-anak, tadi kita sudah lihat es batu yang lama-lama berubah jadi air kan? Sekarang coba kalian perhatikan, saat kita biarkan es di udara terbuka, suhu di sekitar kita terasa hangat bukan? Lalu salah satu siswa menjawab, iya bu, tangan saya juga terasa dingin pas pegang esnya. Lalu guru pun menjelaskan bahwa jawaban tersebut benar. Guru menegaskan bahwa es batu mencair karena menerima panas dari lingkungan sekitar. Panas itu membuat partikel-partikel dalam es bergerak lebih cepat sehingga benda padat berubah menjadi cair.
Lalu guru menyebutkan bahwa peristiwa ini disebut mencair atau melebur. Kemudian salah satu siswa bertanya, "Oh, jadi es itu dapat panas dari udara ya, Bu?" Lalu guru menjawab, "Iya, benar sekali. Walaupun kita tidak melihat apinya, udara di sekitar kita tetap punya energi panas yang bisa membuat benda berubah wujud." Akhirnya, siswa pun dapat menyimpulkan bahwa perubahan wujud benda terjadi karena adanya panas atau perubahan suhu. Nah, dari kegiatan ini dapat kita lihat bahwa siswa aktif membangun pemahamannya berdasarkan pengalaman nyata. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya pemberi informasi. Inilah ciri utama dari teori konstruktivistik. Siswa belajar melalui pengalaman, berpikir kritis, dan juga menumpahkan sendiri makna dari pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi, pembelajaran konstruktivistik membantu siswa belajar dengan cara yang bermakna, karena mereka tidak hanya mendengar, tapi juga mengalami dan juga memahami. Dengan menerapkan teori konstruktivistik, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Mereka tidak mudah lupa terhadap materi, karena sudah membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman. Selain itu, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan juga bermakna. Jadi, teori konstruktivistik sangat penting diterapkan dalam pembelajaran di SD, agar siswa tidak hanya tahu, tapi juga memahami dan mampu menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekianlah penjelasan kami tentang penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa teori konstruktivistik membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan menyenangkan. Melalui teori ini, siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga membangunnya sendiri melalui pengalaman, kerjasama, dan refleksi. Guru pun berperan penting sebagai pembimbing dan fasilitator agar proses belajar berjalan efektif. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan berpusat pada siswa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.